Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Nah, kembali lagi bersama Ibu Laila Jahara yang akan menemani kalian pada pelajaran kali ini, yaitu pelajaran bahasa Arab DMI kelas 5. Nah, di sini alhamdulillah semuanya sehat-sehat ya, dan Ibu tak akan lupa gitu untuk mengingatkan kalian mengenai 4M. Apa aja Ibu 4M itu? Nah, 4M itu yang pertama meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini lemah anak-anak, maka kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ialah memakai masker. Nah, jika anak-anak ada yang ingin keluar untuk melakukan sesuatu tapi hal yang mendesak, maka jangan lupa memakai maskernya, oke? Nah, yang ketiga ialah mencuci tangan gitu. Mencuci tangan. Jadi ketika kalian mau memegang benda atau memegang makanan, hendaknya mencuci tangan dulu. Nah, karena kita tidak tahu benda itu kotor dan lain sebagainya. Dan yang M yang keempat ialah menjaga jarak. Nah, sebisa mungkin kalian kalau tidak ada keperluan di rumah saja bersama keluarga. Jangan dulu main dengan teman-teman ya. Kalau misalkan sudah kondisinya membaik, kalian boleh bermain dengan teman-teman. Baik, bisa. Oke, Masya Allah. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Nah, doanya akan dipimpin oleh Azmia. Nah, kepada Azmia dipersilahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baik, jazakillahu khair. Azmia telah membacakan doanya. Nah, anak-anak, kita langsung saja masuk ke pembahasan kita, yaitu mengenai al-mihnatu. Nah, apa itu al-mihnah? Jadi, ketika kita mempelajari al-mihnah untuk ke depan, satu pertemuan sekarang, kita akan belajar mengenai hiwarnya, yaitu percakapannya. Nah, nanti kita akan mencoba melafalkan percakapannya. Yang kedua, kita akan mempelajari mufrodat. Mufrodat dari al-mihnah ini. Yang ketiga, kita akan mencoba menerjemahkan. Nah, dan yang terakhir, kita akan membahas sedikit mengenai isim isyarah lil mufrad dan juga sifat. Oke, harus semangat ya. Nah, sekarang Ibu tanya lagi nih, apa itu al-mihnah? Nah, coba nih. Madza tara fi hadhihi surah? Nih, apa nih yang kalian lihat dari gambar ini? Ada apa itu Ibu? Gambar apa aja? Ada gambar polisi, kemudian ada gambar apalagi pedagang. Nah, kira-kira itu membahas mengenai apa? Profesi, betul. Jadi al-mihnah itu di dalam bahasa Indonesia disebut profesi. Nah, sekarang Ibu pengen tanya lagi, madza turiduna an takuna mudarrisa fil mustaqbal? Siapa yang nanti di masa depannya pengen jadi guru? Ayo acungkan tangan. Atau yang menjadi falahun? Falahun itu petani. Kemudian pengen jadi apa lagi? Ayo, jadi dokter. Ayo acungkan tangan. Wah, Masya Allah ya, mudah-mudahan apapun yang kalian inginkan bisa terwujud. Amin. Makanya kita harus senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dilancarkan urusannya sehingga kita bisa bermanfaat bagi manusia yang lainnya dengan profesi apapun itu. Nah, anak-anakku sekalian, kegiatan kali ini dibuka dengan hiwar, yaitu percakapan. Kalau misalkan kita udah di sekolah, nanti satu orang bisa maju ke depan untuk saling bercakap-cakap, berkomunikasi. Dengan teksnya itu teks yang ini.
Tapi karena kita sekarang sedang di rumah, Ibu akan menampilkan video yang mempraktekkan percakapan mengenai al-mihnah atau profesi ini. Nah, kalian di rumah jangan lupa melafalkan. Jadi mencoba untuk ikut gitu. Siapa yang jadi Sulaiman, siapa yang menjadi Ahmad, siapa yang menjadi Fatimah. Oke, siap ya? Nah, ini dia videonya. من هذا يا أحمد؟ من ذلك؟ هذا أخي، هو مهندس نشيط. وذلك أبي، هو فلاح مجتهد. ويا فاطمة، من تلك ومن ذلك؟ تلك أختي، هي طبيبة ماهرة. وذلك أبي، هو موظف مجتهد. يا أحمد، ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ أنا أريد أن أكون شرطيا في المستقبل. وأنت يا فاطمة؟ أحب أن أكون مدرسة في المستقبل. Nah, gimana? Sudah paham? Belum? Itu semuanya full bahasa Arab ya. Sekarang kita coba untuk menerjemahkannya. Karena mungkin kalian bingung, apa ini, apa itu, dan sebagainya. Oke? Siap? Nah, anak-anak, jadi di dalam percakapan ini, Sulaiman itu bertanya kepada Ahmad dan juga Fatimah. Apa aja ya pertanyaan yang diajukan oleh Sulaiman ini? Nah, baik, kita lihat bersama-sama. Nah, di sini Sulaiman bertanya kepada Ahmad, "Man hadza ya Ahmad wa man dzalik?" Siapa ini wahai Ahmad dan siapa itu? Kata Sulaiman. Kemudian Ahmad menjawab, "Hadza akhi, huwa muhandisun nasitun." Nah, ini ialah saudara laki-lakiku. Akhi ini saudara laki-lakiku. Huwa muhandisun nasitun. Ia adalah seorang muhandisun. Muhandisun ini ingat-ingat, muhandisun ialah seorang arsitek. Ya, siapa tadi yang ingin jadi arsitek? Ayo, siapa? Muhandisun ya, bahasa Arabnya. Muhandisun nasyitun. Nasyitun ini profesional. Nah, jadi saudara laki-lakinya Ahmad ini ialah seorang arsitek yang profesional. Wadzalika abi, huwa fallahun mujtahidun. Dan itu ialah ayahku, dia fallahun. Kalau fallahun itu artinya petani ya, petani yang mujtahidun, yang bersungguh-sungguh. Di sini tadi siapa yang ingin menjadi petani? Nah, kemudian Sulaiman juga bertanya tadi kepada Fatimah. Pertanyaannya itu sama. Waya Fatimah, wahai Fatimah, mantilka wa manzalik. Apa itu dan apa itu? Nah, di sini ada tilka dan juga zalik, tapi dua-duanya itu. Nah, gimana ya? Jadi, mengenai ini kita juga sudah paham ya, kalau misalkan tilka ini penggunaan itu untuk mu'annas, untuk jenis perempuan. Kalau zalika penggunaan itu untuk jenis laki-laki. Nah, nanti kita insya Allah akan belajar lebih dalam lagi mengenai penggunaan tilka dan juga zalik. Nah, kita lewat dulu. Sekarang ini Sulaiman bertanya, kemudian Fatimah menjawab. Tilka ukhti, hiya tabibatun mahiratun. Nah, tilka ukhti itu adalah saudara perempuanku. Hiya tabibatun mahiratun. Dia seorang dokter yang mahir, yang rajin. Nah, kemudian wadzalika abi, dan itu ialah ayahku. Huwa muwaddafun mujtahidun. Dia adalah seorang karyawan yang bersungguh-sungguh. Nah, kemudian Sulaiman bertanya lagi, "Ya Ahmad, mada turiduna an takuna fil mustaqbal?" Apa yang kamu inginkan di masa depan? Kamu ingin menjadi apa? Nah, kata Sulaiman, Ahmad menjawab dengan tegas, "Ana uridu an akuna syurtiyan fil mustaqbal."
Aku nanti kalau misalkan sudah besar ingin menjadi syurtian. Apa tadi syurtian? Syurtian itu ingat-ingat menjadi polisi. Syurtian fil mustaqbal. Wah, di sini ada yang pengen jadi Ahmad. Ingin seperti Ahmad menjadi seorang polisi. Nah, kemudian Sulaiman juga bertanya sama Fatimah, "Wa anti ya Fatimah?" Nah, maka Fatimah menjawab, "Uhibbu an akuna mudarrisatan fil mustaqbal." Aku ingin menyukai kalau misalkan nanti besar, aku ingin menjadi mudarrisatan, menjadi seorang guru. Nah, anak-anak kita langsung saja ke mufradat, oke? Nah, kalian undur wasma wa'id, kalian lihat, kemudian kalian dengarkan dan kalian ulangi. Jadi mufradatnya akan ada setelah video ini. Kalian perhatikan dan kalian ulangi ya apa yang disebutkan oleh Kak Azmia, oke? Silahkan Kak Azmia. Baiklah teman-teman, di sini Azmia akan membantu kalian untuk melafalkan mufradat dan menerjemahkannya. Teman-teman ikuti Azmia juga ya. Yang pertama ada muhandisun. Ulangi sekali lagi yuk. Muhandisun. Muhandisun artinya ialah seorang arsitek. Yang kedua ada fallahun. Ulangi sekali lagi ya. Fallahun. Fallahun artinya ialah seorang petani. Yang ketiga ada tobibatun. 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 Tobibatun ini artinya ialah seorang dokter perempuan. Yang selanjutnya ada syurtiyun. Ucapkan sekali lagi ya, syurtiyun. Syurtiyun ini artinya ialah polisi. Yang selanjutnya ada mudarrisatun. Ucapkan sekali lagi ya, mudarrisatun. Mudarrisatun artinya ialah guru. Kemudian ada jundiyun. Jundiyun. Jundiyun ini artinya ialah seorang tentara. Yang selanjutnya ada muwaddafun. Muwaddafun. Muwaddafun ini ialah seorang pegawai atau seorang karyawan. Yang selanjutnya ada mumarridah. Mumarridah. Mumarridah ini ialah seorang perawat. Dan yang terakhir ada tajirun. Tajirun. Tajirun ini ialah seorang pedagang. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Sudah bisa? Sudah hafal belum? Sekarang Ibu coba, apa itu arti dari tajirun? Ayo, tajirun apa? Pedagang, betul. Kemudian ada syurtiyun. Ayo, syurtiyun. Betul, syurtiyun ialah polisi. Kemudian apalagi ya? Muhandisun. Muhandisun tadi arsitek. Nah, selanjutnya fallahun. Fallahun apa? Petani. Mudarrisun apa? Guru laki-laki. Kalau misalkan mudarrisatun, guru perempuan. Nah, baiklah anak-anak, kita masuk ke pembelajaran terakhir, yaitu ada pola kalimat yang telah Ibu tadi sebutkan. Ada isim isyarah lil mufrad wasifat. Nah, kemarin kita telah belajar ya tentang sifat gitu. Sifat itu ya seperti rajin, kemudian pandai. Kalau di sini tadi ada apa? Profesional ya, nasitun, profesional. Kemudian mujtahidun, bersungguh-sungguh. Ada mahirun juga. Nah, itu merupakan sifat. Kita sudah tahu. Kita juga sudah belajar mengenai muannas dan juga muzakkar. Jadi muannas itu untuk perempuan, muzakkar itu untuk laki-laki. Dan tandanya biasanya muannas itu ada ta marbutohnya. Nah, sekarang
isim isarohnya, kata tunjuknya kita juga sudah belajar kan kemarin. Nah, ada penggunaan zalika dan juga ada penggunaan tilka. Tadi ada ya di percakapan, ada zalika dan juga tilka. Nah, jadi zalika tilka ini itu kata tunjuk itu tapi untuk beda jenis. Kalau misalkan zalika tadi untuk muzakkar, kalau tilka untuk muannas. Nah, jadi kata tunjuk itu ada dua. Ada yang ada hadza atau hadihi, kemudian ada zalika atau tilka. Jadi kalau hadza hadihi ini artinya untuk menunjukkan sesuatu yang dekat, ini. Kalau misalkan zalika dan tilka untuk menunjukkan sesuatu yang jauh atau itu ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu ini dan juga itu. Nah, ini di sini ada kolom nih. Nah, coba Ibu baca ya. Untuk baris yang pertama, ini semuanya full muzakkar. Hadza atau zalika, Salihun atau Salman, Salmanu, kemudian huwa. Nah, di sini ada huwa. Beda ya, yang lihat yang kuningnya itu, kalau yang di atas itu huwa, yang di bawah hiya. Nah, jadi untuk menjelaskan profesinya itu berbeda antara muannas dan juga muzakkar. Nah, coba di sini yang pertama nih, hadza atau zalika salih. Kita ambil dulu hadza ya. Ini hadza salihun, huwa tajirun nasitun. Jadi ini ialah soleh. Huwa tajirun nasitun, dia adalah seorang pedagang yang profesional. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, zalika salmanu. Nah, itu ialah Salman. Huwa muwaddafun mujtahidun, dia seorang karyawan yang bersungguh-sungguh. Nah, jadi seperti itu pola kalimatnya. Jadi patokannya itu ialah nama orangnya. Nama orangnya ini laki-laki atau perempuan. Kalau misalkan laki-laki, berarti penggunaan kata tunjuknya menggunakan hadza atau zalika. Kemudian untuk menunjukkan profesinya menggunakan huwa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jika namanya itu perempuan seperti Salma, kemudian siapa lagi? Laila, kemudian siapa lagi di sini? Ada Mary, misalkan ada Lucy. Nah, maka untuk menunjukkan profesinya itu dengan hiya gitu. Hiya, dan untuk kata tunjuknya itu menggunakan hadhi dan juga tilka. Contohnya di sini ini ada Salma. Nah, hadhihi Salma, ini ialah Salma, hiya muwadzafatun mujtahidatun. Dia seorang karyawan yang bersungguh-sungguh. Nah, di sini juga ada yang berubah. Kira-kira apa? Tak marbutohnya, jadi ditambah tak marbutoh ya. Jadi gitu, seperti itu. Kalau muannas itu sifatnya juga ditambah tak marbutohnya. Kalau misalkan untuk laki-laki biasa saja, nasitun, mujtahidun, tajirun, muwaddafun. Nah, kalau misalkan untuk perempuan ketika kemasukan muannas, nah berubahlah, cuma ditambah tak marbutohnya aja, seperti tajirotun, kemudian muwadzafatun, kemudian mujtahidatun. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kolom yang bawahnya ya. Dua kolom yang bawah ini juga sama, menjelaskan muzakkar dan juga muannas. Jadi yang atas untuk muzakkar, yang bawah untuk muannas. Perbedaannya di mana? Hanya di tak marbutohnya aja. Contohnya, nah kita lihat ya. Contohnya yang pertama nih, yang muzakkar. Madza turidu an takuna fil mustaqbal? Apa yang kamu ingin jadi apa gitu nanti setelah di masa depan gitu. Uridu an akuna tajiron fil mustaqbal. Nanti aku ingin menjadi tajiron. Apa itu tajiron tadi? Pedagang ya, pedagang di masa depan gitu. Ini sama yang bawah juga. Kalau yang bawah, kalau yang atas kan madza turidu, kalau yang bawah madza tuhibbu. Jadi madza turidu itu artinya aku ingin, madza tuhibbu aku menyukai. Jadi aku suka nanti kalau misalkan sudah besar menjadi apa gitu. Nah, di sini uhibbu an akuna muwadzafan fil mustaqbal, menjadi pegawai atau karyawan gitu nanti sudah besar. Nah, sekarang kita lihat yang bawahnya. Yang bawahnya juga sama. Nih, madza turidina an akuna fil mustaqbal? Uridu an akuna mudarrisatan fil mustaqbal.
Nah, aku ingin menjadi mudarrisatan, mudarrisatan. Nah, di sini ya perbedaannya, ada mudarrisatan, ada tak marbutohnya, ingin menjadi guru di masa yang akan datang. Anak-anakku sekalian, pembelajaran kita telah berakhir. Nah, mudah-mudahan kalian mengerti dengan pembelajaran kita kali ini. Kalau misalkan bingung, tidak apa-apa, nanti pertemuan selanjutnya kita akan ulangi lagi ya, tentang masih tentang al-mihnah. Seperti itu, mudah-mudahan kalian sehat selalu, jangan lupa banyak makan dan juga banyak minum, oke? Nah, untuk doa penutup akan sama-sama ditutup oleh Azmiyah kembali. Silahkan Azmiyah. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.